Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusdadi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sarjana. Baik, di video ini saya akan mencoba kembali mereview materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Jadi di video ini saya akan membagi beberapa subbab pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua adalah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga itu adalah tugas ya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan yang keempat itu adalah asas yang terdapat dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat adalah memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak tersebut adalah presiden yang dibantu dengan seorang wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Dengan kata lain, bahwa pemerintah pusat dilakukan secara nasional. Yang kedua itu adalah pemerintah daerah. Itu merupakan penyelenggara untuk berbagai urusan pemerintahan pusat oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal ini juga didasarkan dengan asas otonomi. Pemerintah daerah juga didasarkan oleh tugas pembantuan yang harus disesuaikan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dimaksud di Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan dalam pemerintah pusat dan daerah yang pertama itu adalah hubungan struktural, merupakan salah satu hubungan yang memang didasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Tugas dari pemerintah daerah adalah untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang berlokasi di daerah masing-masing. DPRD yang dilakukan berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Semua hal yang tersebut sudah termasuk dalam sistem dan juga prinsip yang dimiliki oleh NKRI. Prinsip otonomi merupakan salah satu prinsip yang kuat. Memang presiden secara struktural merupakan pemegang untuk kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat nasional. Untuk kepala daerah juga merupakan penyelenggara untuk berbagai urusan pemerintahan yang ada di daerah masing-masing dan tetap didasarkan pada otonomi yang seluas-luasnya. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan fungsional. Hubungan fungsional ini merupakan hubungan yang memang didasarkan dengan adanya fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Dalam hal ini juga keduanya saling mempengaruhi dan juga saling bergantung antara satu sama lainnya. Hal ini juga memang didasarkan dengan pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah yang sama-sama memiliki hubungan kewenangan untuk dapat melengkapi satu sama lainnya. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah juga terletak pada visi, misi, tujuan hingga fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Visi dan juga misi yang dimiliki oleh keduanya, baik di tingkat lokal atau bahkan nasional, sendiri memiliki tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ruang untuk kebebasan kepada daerah. Kebebasan tersebut digunakan untuk mengolah dan juga mengurus rumah tangga yang dimiliki sendiri. Tentunya tetap didasarkan kepada kondisi dan juga kemampuan daerah. Dalam hubungan fungsional juga menyangkut atas segala pembagian tugas dan juga kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Semua itu dilakukan juga karena untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kemudian pembagian asas dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama itu adalah asas desentralisasi. Asas ini adalah asas yang dilakukan untuk penyerahan
kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. Yang kedua adalah asas rekonsentrasi, merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Namun hal ini juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan. Kemudian yang ketiga adalah asas tugas pembantuan, yang merupakan asas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah pusat. Tentunya hal ini juga ditujukan untuk pemerintah daerah provinsi kepada daerah kota atau kabupaten sekalipun. Kemudian pembagian urusan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama adalah urusan pemerintahan konkuren, yang mana adalah urusan pemerintahan yang sudah dibagi antara pemerintah pusat dan juga daerah, provinsi dan daerah kota atau kabupaten. Dalam hal ini segala urusan diserahkan kepada daerah dan menjadi patokan otonomi daerah. Prinsip utama yang dimilikinya adalah pembagian urusan pemerintahan konkuren yang harus tetap dilakukan dan didasarkan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan berbagai kepentingan nasional. Yang kedua adalah urusan pemerintahan absolut. Semua urusan pemerintahan juga menjadi sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki oleh pusat, di mana Presiden Republik Indonesia yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan NKRI, yang mana dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para menteri. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, yang merupakan urusan pemerintahan yang mana sudah menjadi kewenangan milik Presiden yang sudah menjadi kepala dalam pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.